Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari video dari Armando yang judul Denny Siregar diteror, cuma satu kata, lawan. Kita langsung tonton videonya dan abis itu akan kita komentari. Podcast ini hanya untuk mereka yang punya logika. Yang tidak punya logika, skip aja. Denny Siregar diteror kaum radikal pejuang khilafah syariah negara Islam. Dia diancam akan dilaporkan ke polisi. Alamat dan data pribadi keluarganya dibeberkan kepada publik. Walau terus terang ya, saya nggak ngerti tujuannya apa. Suara hujatan, makian, kebencian, dan ancaman nyaring terdengar di media sosial. Tonton, saya potong dulu ya. Ini semua akibat perbuatan diri sendiri. Dia dia meneror ya. Orang-orang. Jadi perbuatan diri itu adalah akibat dari perbuatan sendiri gitu. Coba Anda bayangkan ya. Dia sebelum jadi diperlakukan seperti ini, dia memperlakukan orang dengan cara serupa. Coba Anda bayangkan. Dia membuli anak-anak ya, orang dewasa, semua orang yang berpaham berpaham khilafah, berideologi dengan giroh untuk menegakkan syariat Islam gitu, orang-orang yang berislam secara kafah gitu kan, dibully dengan sebutan-sebutan label-label stigma-stigma yang buruk ya. Mereka ini dibully sehingga mereka akan mendapatkan intimidasi ya dari pemerintah tentunya dan juga para pendukung pemerintah. Contohnya HTI itu kan mereka diintimidasi gitu, orang-orang HTI. Sehingga mereka pemerintah membubarkan HTI itu akibat dari label-label tadi. Sehingga orang percaya kalau HTI itu benar-benar radikal, teroris, anti Pancasila, anti khilafah, anti NKRI, intoleran. Sehingga pemerintah bisa membubarkan HTI dengan gampang. Karena ada sebagian publik yang percaya dengan narasi itu gitu. Sehingga yang diintimidasi sebenarnya adalah para pejuang khilafah, para pejuang syariat. Mereka lah yang mendapat intimidasi dengan label-label itu. Coba bayangkan gini. Ada tetangga, Anda labeli mereka ini. Misalnya ada suatu rumah kan, di suatu komplek atau di suatu desa, ada labeli mereka dengan kata-kata buruk. Itu tetangga itu adalah orang-orang radikal, itu teroris. Itu adalah intoleran, anti Pancasila, NKRI. Ini kan sama dengan Anda katakan itu mereka ini pelacur. Mereka ini tukang judi, mereka ini pemabuk, kata buruk lainnya, mereka ini kada gurun gitu kan. Jadi dengan itu mereka dengan label itu, kalau ada warga yang setuju termakan fitnah itu ya. Seperti juga pernah waktu itu ada dukun santet ya. Jadi ada isu yang berembus tentang dukun santet, dituduhlah itu dukun santet, sehingga ketika mereka dizolimi, warga ragu untuk membela. Jangan-jangan benar ini dukun santet. Sehingga mereka tidak membela gitu fitnah itu. Nah itu yang terjadi sekarang. Dengan label-label itu, ada sebagian orang yang termakan fitnah dan ragu, sehingga mereka untuk membela pun mereka ragu. Jangan-jangan benar ini HTI dan kelompok ini adalah radikal, teroris, intoleran, anti Pancasila, anti NKRI. Nah jadi cara-cara ini dimainkan oleh Denny Siregar dan kelompoknya. Caranya dengan melabeli. Ini mirip dengan kejadian dukun santet kemarin guys. Ya dilabelilah ulama-ulama itu atau orang-orang yang dulu ya, itu ditengarai orang-orang itu dahulu itu adalah orang-orang yang di zaman pemberantasan G30 SPKI, anggota-anggotanya itu, anggota PKI itu mereka berumur kemasan. Mereka itu dulu yang berjuang untuk ikut memberantas PKI. Jika ada dendam lama, ya ini kajiannya, ada dendam lama dari orang-orang itu sehingga mereka membunuh orang-orang ini. Dituduhlah, dikasihlah mereka label sebagai dukun santet. Padahal mereka sebenarnya bukan dukun santet gitu, ya kan? Tidak terbukti mereka dukun santet gitu. Sehingga ada sih orang-orang yang peduli dan mereka ini menjaga orang-orang yang tuduh dukun santet ini. Tapi jumlah mereka tidak sebanding dengan orang yang nggak percaya. Saya dulu sempat percaya kalau itu memang mereka dukun santet. Tapi setelah lihat kajian ternyata bukan. Tapi kalau dilihat kajian mereka itu adalah hubungan dengan orang-orang yang dulu memberantas PKI. Sehingga ada dendam lama dari orang-orang keturunannya mungkin, sehingga mereka ini dipindah macam-macam gitu. Intinya satu kata, kalau Anda trik untuk Anda membuat Anda bisa membuat orang tuh diteror secara langsung, bisa juga tidak, ya kan? Dengan
apa dengan apa namanya? Dengan Anda melabeli orang itu, ya kan? Anda labeli orang itu dengan buruk. Nah, nanti kalau ada yang setuju, ya kan? Ada yang setuju, mereka akan ikut-ikutan apa mereka percaya dengan label itu, mereka akan ikut-ikutan membuli. Ya kan? Oh, misalnya ini apa misalnya itu radikal tuh, teroris, anti intoleran. Kan itu kan bentuk pembulian. Pemberian label itu adalah bentuk pembulian. Sama kayak kita katakan itu pelacur, itu tukang judi, itu pemabuk. Padahal faktanya tidak seperti itu, ya kan? Nah, sehingga orang akan setuju, sehingga orang-orang akan ikutan membuli dan akan ikutan melabeli. Nah, ketika ada orang lain yang masuk di situ, ya, dan menghukum orang ini atas apa yang tidak dilakukan dia, orang bingung mau bela apa tidak. Nah, itu jadi pada kejadian kemarin Dugo Santet. Orang bingung mau bela apa tidak. Ini benar nggak mereka Dugo Santet apa tidak gitu. Mereka ragu-ragu gitu. Sehingga jadi guys ini berbahaya. Melabeli orang ini berbahaya. Nah, itu yang dilakukan oleh Dennis Regar dan kawan-kawannya. Nah, bahkan yang Regarnya dia mengatakan itu kan belum terbukti. Mereka belum pernah melakukan hal radikal. Ya, HTI dan keluarga orang apa yang dibully oleh Denny dan Vina ini belum pernah melakukan satu hal radikal, teroris yang belum pernah. Intoleran apalagi, ya kan? Anti Pancasila, TKI juga apalagi. Nggak pernah mereka lakukan itu. Mereka nggak pernah melakukan seperti hal yang dilakukan oleh Bendrontaran atau G30S. Mereka nggak pernah. Mereka hanya berdakwah. Mereka hanya demo untuk menyuarakan pengadilan atas orang-orang yang menista agama mereka. Itu kan hak mereka. Ketika agama Anda menista, Anda boleh demo, boleh tidak. Dan mereka memilih itu demo karena mereka sangat kuat giroh untuk membela agama mereka. Kan di demo kan Ahok, apalagi RUU HIP. Mereka takut Pancasila diganti dari Trisila. Mereka mau tetap Pancasila. Mereka bukan anti Pancasila. Mereka sebetulnya adalah pro Pancasila. Yang anti Pancasila adalah orang yang hendak mengganti Pancasila menjadi Trisila. Itu berarti anti Pancasila. Anti Pancasila itu bukan hanya mengganti, tapi mengubah, guys. Itu anti Pancasila. Ini sekali semua ini kan fitnahan gitu. Nah, bahkan Denny pun memindah anaknya. Anaknya dikatakan adik-adikku sayang calon teroris. Anda bayangkan. Ini sama dengan Anda katakan adik-adikku sayang calon pelacur. Misal ada nih anak dikasih caption, anak itu berpakaian anak kecil ya. Itu kan anak itu kan kayaknya SD deh, memakai bendera khilafah dan bukan bendera khilafah sekaligus bendera Rasulullah sama ikat kepala tulisan tauhid gitu. Itu kan berarti kan menunjukkan kecintaan mereka kepada Islam, kepada bendera tauhid, kepada tauhid itu sendiri. Sama kayak anak-anak memakai bendera merah putih atau bendera Jepang. Itu Anda sering lihat kan anak-anak memakai ikat kepala merah putih atau bendera Jepang dengan memegang bendera Jepang atau bendera negara lainnya termasuk Indonesia. Itu menunjukkan apa? Mereka cinta pada negara mereka. Sama kita tadi anak-anak tadi itu memakai bendera tauhid, memakai kepala tauhid, berarti mereka cinta dengan tauhid, dengan agama mereka. Kenapa mereka melakukan itu? Tentu ada sebabnya. Sama ketika anak-anak memakai bendera Indonesia dan memegang bendera merah putih, berarti ada yang mengancam menjelekkan Indonesia. Maka mereka tunjukkan kami Indonesia gitu. Karena Indonesia sedang dibully, sedang dikatakan yang tidak. Sama kayak anak tadi. Kan itu kan sebenarnya ada kejadian rentetan di mana tauhid itu dihina-hina, bendera tauhid dibakar, ya kan? Mereka marah, sehingga mereka katakan ini bendera kami, ini bendera Islam yang kalian bakar ini. Buktinya dipakai di kepala kami dengan pakai benderanya. Ini bendera Islam nih, jangan kalian bakar. Ini bukan bendera HTI, bukan bendera ISIS. HTI ISIS itu hanya memakai bendera kami gitu. Sama kayak misalnya bendera Indonesia misalnya dipakai untuk menjajah gitu kan. Lalu ada yang menjajah atau tidak. Makanya orang ini melihat itu tidak, kami Indonesia, kami bukan penjajah gitu, kami bukan mereka, ini bendera kami loh, bukan bendera para penjajah itu gitu, itu maksudnya tuh. Nah, jadi ini melakukan teror sebelumnya dengan cara tidak langsung dan secara langsungnya dengan melabel itu, ya kan? Itu kan teror dengan label. Dia benar itu bisa dengan label gitu kan, mengatakan orang dengan fitnah itu termasuk teror guys. Memfitnah orang tuh termasuk teror gitu. Sehingga orang pun jadi termakan isu itu dan orang ikut kita meneror gitu. Jadi Denny ini lebih parah lagi. Dia menggalang memainkan opini agar orang itu ikut-ikutan, bukan hanya dia meneror tapi orang-orang juga meneror dan melabeli mereka dengan jahat. Sehingga ketika mereka dibungkam ketika pemerintah membungkam HTI, orang-orang banyak yang nggak ikut bela karena mereka termakan fitnahan dari Denny Siregar gitu.
Nah, jadi ini perbuatan yang ada sebabnya. Jadi nggak ujuk-ujuk orang meneror Denny gitu. Jadi apa yang kalau saya katakan ini berbahasa mirip seperti maling tidak maling, Denny ini pelaku ya, bukan korban. Ini sama kayak kemarin BJ Untung mengatakan kami korban gitu. Kan mereka melakukan hal itu sebelumnya gitu. Meneror orang duluan gitu, membunuh duluan gitu. Nah, jadi intinya adalah saya katakan makanya jangan biasa memfitnah orang. Janganlah biasa melabeli saudara-saudaramu sesama muslim dengan label-label buruk gitu. Itu kan buruk, label-label radikal, teroris itu kan buruk. Kalau lagi ngomong teroris, Anda ingat siapa? Pentontaran. Anda ingat siapa lagi? Teroris, pelaku bom diri gitu. Ini jelas suatu yang buruk dan mereka tidak melakukan itu. Mereka hanya berdakwah dan demo untuk menuntut para penista agama. Nah, itu bukan suatu yang salah gitu kan. Masa penista agama didiamkan? Kalau diamkan nanti orang akan dengan gampang menista agama gitu. Karena tidak ada hukumannya gitu kan. Denny dianggap sudah menghina umat Islam gara-gara tulisannya di Facebook pada 27 Juni 2020. Judulnya, "Adik-adikku calon teroris yang abang sayang." Pada 2 Juli, ratusan orang yang tergabung dalam forum Mujahid Tasikmalaya melaporkan Denny ke Polresta Tasikmalaya. Mereka bilang mereka marah karena Denny dalam postingan itu menampilkan foto santri pesantren Tahfiz Quran Darul Ilmi Kota Tasikmalaya yang hendak berangkat ikut dalam aksi damai 313 di depan Masjid Istiqlal Jakarta pada 2019. Denny dianggap melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan penggunaan foto tanpa izin. Ya, itu benar. Kenapa? Kenapa dikatakan perbuatan tidak menyenangkan? Coba Anda bayangkan, anak Anda disebut calon teroris. Ini sama dengan menyebut anak Anda calon pelacur, anak Anda calon bandar narkoba, apalagi yang buruk lain lagi. Anak Anda adalah calon pelaku bom diri. Enggak. Ini buruk sekali loh guys. Jadi ini perbuatan tidak menyenangkan. Dan ini penghinaan itu. Penghinaan kepada anak orang lain. Coba Anda mau nggak Anda kan dikatakan anak lu tuh calon teroris, anak lu tuh calon pelacur, anak lu tuh calon bandar narkoba. Mau nggak bilang gitu? Tidak, itu perbuatan tidak menyenangkan itu. Pak, anak-anak ini ya hanya ikut demo damai. Ingat, demo damai, bukan demo rusuh. Nah, demo untuk menuntut penista agama, untuk menunjukkan kalau mereka ini dari kecil diajarkan untuk cinta agamanya. Jadi ketika agamanya dihina, mereka harus ikut bersuara, ikut menyampaikan aspirasi. Jadi ketika mereka besar, mereka terbiasa. Oh, agama saya dihina nih, saya harus bersuara, saya harus demo nih, saya harus harus kasih tahu dunia kalau ini orang salah dalam menghina agama saya. Begitu guys. Di kecil mereka diajarkan cinta beragamanya. Dan itu bukan sesuatu yang salah, itu malah sesuatu yang bagus gitu. Sehingga orang-orang kan sadar kalau agama itu tidak boleh dihina. Nggak boleh dihina agama itu. Kayak saya nggak pernah menghina agama di sini. Saya hanya menyampaikan kebenaran dalam artian saya betul-betul melihat teksnya. Apa yang ditulis dan saya tafsir dengan bahasa Indonesia dasar. Saya nggak pernah menjelaskan agama dengan mengatakan agama lain itu adalah agama teroris, agama radikal, agama yang anti Pancasila, anti KRI. Saya nggak pernah ngomong situ gitu. Ini suatu tuduhan yang fitnah yang berat sekali guys. Bahkan seorang pimpinan pesantren menuntut agar Denny ditangkap. Kalau tidak, katanya dengan jumawa, umat akan aksi besar-besaran di Tasikmalaya. Ia menambahkan bukannya tidak mungkin aksi serupa akan dilakukan di sejumlah daerah lainnya. Ingat, aksinya hanya demo ya. Demo untuk mendorong pemerintah agar menegakkan keadilan. Ingat sekali lagi ya. Kalau mereka mau sebenarnya guys, mereka tinggal datangin rumah Denny, mereka hajar Denny. Tapi kan tidak mereka lakukan. Mereka tahu ada pemerintah yang berkuasa, ada pemerintah yang seharusnya tugas pemerintah. Mereka nggak mau mendahului pemerintah. Mereka hanya demo menyampaikan aspirasi. Dan itu boleh. Ini kan negara demokrasi. Mereka juga taat hukum. Maka mereka melaporkan ke polisi. Mereka tidak main hakim sendiri. Dan itu saja diapresiasi gitu. Coba Anda bayangkan, ada orang-orang yang anak saya misalnya atau ada anak Armando dituduh anak Armando itu calon teroris atau calon pelacur, marah nggak dia? Dia tentu marah gitu. Sama kemarin tuh kayak Anissa Pohan, saya pernah buat videonya itu ya, konten dari Armando waktu dia itu dari siapa ya Ade Segar ya, yang membuli anaknya Anissa Pohan gitu. Jadi Denny ini kebiasaannya memang suka membuli anak orang guys. Sebelum dia membuli anak-anak pesantren ini, Tahfiz Quran ini dengan kata-kata calon teroris, dia sebenarnya juga membuli anaknya Anissa Pohan gitu. Luar biasa. Ini Denny ini udah melakukan hal yang sama sebelumnya. Dan itu coba
Anissa Pohan melapor ke Jokowi, ya kan? Dia minta supaya Denny ini ditertibkan gitu, jangan lagi membuli anak orang gitu guys. Jadi Denny ini bukan kali ini aja melakukan hal seperti itu, dia juga pernah melakukannya sebelumnya. Dahulu terhadap anak Anissa Pohan, sekarang kepada anak pesantren Tahfiz Quran guys. Seperti di Jakarta dan Lampung. Kita tunggu kerja polisi 14 hari katanya. Kalau tidak ada hasilnya, ya gimana lagi? Perlukah kita khawatir Denny akan ditangkap? Saya yakin tidak. Dia tidak akan ditangkap. Iya, karena dia buzzer pemerintah gitu. Begini guys, kalau Denny ini dilepaskan gitu aja ya, saya takutkan nanti orang akan gampang bully orang gitu. Orang akan bebas mengatakan, anak lu tuh ya calon teroris, anak lu tuh ya calon pelacur, anak lu tuh ya calon bandar narkoba, lu itu ya radikal, lu itu ya teroris, lu itu ya anti Pancasila, lu itu ya intoleran, lu itu ya anti NKRI. Anda bayangkan, coba orang ngomong seperti itu. Ini luar biasa gitu kan. Itu nggak boleh kita biarkan. Jadi Denny ini, apalagi dia sebelumnya juga telah membuli anaknya Anissa Pohan gitu. Menurut saya ini harus dihukum agar menjadikan orang-orang tuh aware, sehingga orang itu lagi nggak gampang melabeli orang gitu. Kecuali terbukti. Kalau terbukti saya oke setuju. Misal dikatakan pelaku bom bunuh diri teroris, oke saya setuju. Itu memang aksi teror dan radikal. Pelaku bom bunuh diri, termasuk aksi bentontaran, itu terbukti. Ini tidak terbukti guys. HTI udah lama berdiri dan tidak pernah ada masalah selama ini. Artinya pernah melakukan hal-hal yang dilakukan pelaku-pelaku teror dan pelaku radikal, nggak pernah. Mereka nggak pernah makar, nggak pernah bunuh orang, nggak pernah menyakiti orang. Mereka cuma hanya dakwah dan menuntut para penista agama gitu. Ini jelas fitnah. Fitnah adalah sesuatu yang belum terbukti. Kalau kata-kata radikal, intoleran, anti Pancasila, anti NKRI dilebelkan kepada pelaku bom bunuh diri, oke. Kepada UPM itu oke. Karena itu mereka menganggap seperti itu fakta. Tapi ini kan fitnah guys. Nah, jadi fitnah ini akan terus diumbuskan kalau tidak ada hukumannya. Itu yang kita takutkan. Negeri ini nanti akan timbul orang-orang yang tukang fitnah karena mereka tahu fitnah itu nggak ada hukumannya. Apalagi kalau mereka mendukung pemerintah, mereka lebih aman lagi. Nah, di situ yang kita yang harus kita antisipasi. Foto anak-anak yang sedang bersiap untuk berangkat ke aksi 313 itu bukan milik pribadi yang pemuatannya memiliki izin. Dan foto Guys, bukan masalah punya pribadi atau tidak, tapi ini masalah anak Anda dibully. Anak Anda dibully dengan mengatakan anak Anda calon teroris. Itu masalah di situ. Ini nggak ada hubungan sama punya pribadi atau tidak gitu. Ini masalah anak Anda tuh di teror dengan kata-kata seperti itu loh. Jadi sehingga kalau anak Anda membacakan, aduh, saya dibilang calon teroris gitu. Itu anak tentu akan dibully teman-teman di sekolah. Kalau teman-temannya percaya, itu tuh ada anak calon teroris tuh. Ya tuh. Bagaimana mental mereka akan jatuh ketika mereka di sekolah coba kalau teman-temannya percaya gitu. Mereka akan dibully di sekolahnya ya kan oleh orang-orang yang percaya mereka nanti kelak akan jadi teroris. Padahal itu kan fitnah. Gitu kan? Tidak ada satu kata yang merujuk pada mereka tuh nanti akan jadi teroris. Kecuali mereka ditemukan mereka ngomong nih, mereka bikin buku. Nanti saya akan melakukan bom, saya udah besar nanti bercita-cita menjadi pelaku bom bunuh diri. Itu oke. Tapi kan tidak, mereka tidak ada unsur ke sana gitu. Mereka hanya menunjukkan kecintaan kepada agama mereka dengan memakai bendera tauhid dan ikat kepala tauhid, karena sebelumnya kejadian kalau bendera tauhid dibakar, ya kan? Bendera tauhid dipersoalkan. Kalau dikatakan itu bendera HTI dan ISIS, mereka akan tunjukkan ini bukan bendera HTI dan ISIS, itu bendera kami, bendera umat Islam, bendera Rasulullah. ISIS dan HTI itu hanya minjam bendera kami, makanya mereka pakai itu gitu. Kalau mereka nggak pakai, apa jadinya? Tentu orang akan makin percaya, benar kok itu bendera ISIS dan bendera HTI. Kenapa? Umat Islam nggak ada pakai gitu kan? Nah, mereka ingin tunjukkan ini bukan bendera HTI dan ISIS, ini bendera kami gitu. So, misalnya kalau di OPM itu melakukan pemberontakan dengan memakai bendera Indonesia, ya kan? Mereka sementara ada orang lagi berjuang melawan OPM dengan bendera Indonesia juga, maka mereka ingin tunjukkan pada dan habis itu kan kejadian misalnya bendera Indonesia dibakar, dan mereka marah, mereka langsung memakai bendera Indonesia dan menunjukkan kalau itu bendera kami bukan bendera OPM, itu bendera Indonesia gitu.
Kami adalah orang-orang yang memberantas OPM, bukan OPM itu kami, gitu guys. Jadi kami adalah pengikut Rasulullah. ISIS itu bukan HTI dan bukan Islam gitu guys. Itu memang secara pas mewakili apa yang ingin disampaikan Denny melalui tulisannya. Denny menulis tentang anak-anak santri yang kehilangan masa kecilnya yang seharusnya diisi dengan kedamaian, persahabatan, permainan, keceriaan. Guys, anak santri itu ya, mereka itu gini. Ada tahu Jepang nggak? Jepang tuh anak kecil tuh guys ya. Itu mereka itu di kecil disiplin ya. Di Jepang, mereka tuh nggak hanya main-main ya. Mereka di pesantren itu tahu nggak, yang makanya di mana dia harus masuk pesantren, dia harus lihat apa yang dilakukan anak-anak di pesantren. Anak pesantren itu dididik untuk belajar menghafal Quran, hal-hal baik semua ya guys, mandiri gitu kan, disiplin, sehingga mereka nanti akan jadi anak yang bukan hanya punya skill, tapi juga punya moral, akhlak, jadi agamis gitu. Jadi akhlak ini yang kita Anda tahu nggak? Negeri kita ini sekarang sedang masalah krisis akhlak. Anda lihat di mana-mana itu anak kecil udah ngelem, anak kecil udah TikTok, anak kecil sudah pacaran, anak kecil udah hamil gitu kan, anak kecil sudah kata-katanya udah toksik gitu guys. Nah itu tidak akan terjadi kalau anak-anak semuanya masuk pesantren. Di pesantren mereka akan didik, mereka tidak akan melihat yang aneh-aneh, mereka tidak akan meniru yang aneh-aneh. Kenapa? Di pesantren mereka tidak bisa lihat gadget. Mereka nggak bisa nonton hal-hal yang membuat mereka yang merusak moral dan akhlak mereka, sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang berakhlak dan bermoral baik. Itu yang kita perlukan sekarang ini. Anda lihat sekarang begitu rusaknya generasi muda sekarang ini ya, itu kenapa? Karena mereka tidak dimasukkan pesantren. Maka kita tahu ketika ada orang tua ada anak bandel, mereka solusinya satu, masuk pesantren. Anak saya terlalu bandel nih, masuk pesantren agar mereka tidak bandel lagi gitu. Jadi pesantren itu didirikan untuk menciptakan anak-anak yang bermoral dan berakhlak, yang itu dibutuhkan negeri kita sekarang ini, sehingga mereka tidak punya mental korupsi, tidak punya mental menipu, tidak punya mental berbohong, tidak punya mental memfitnah gitu kan. Mereka akan menjadi orang-orang yang soleh gitu, yang berakhlak dan bermoral mulia, dan tidak suka melakukan fitnahan seperti ini kan saya yakin nih ada Armando dan misalnya dia bukan produk pesantren, maka mereka dengan enaknya memfitnah orang, melakukan memfitnah, melakukan membuli orang gitu kan, menghina orang, mencaci maki orang gitu kan. Itu karena mereka tidak pernah masuk pesantren gitu. Makanya mereka nih kalau kita nilai secara akhlak, moral, etika, mereka nggak punya itu gitu. Coba Anda lihat Anies Baswedan dikatakan joker. Ini kan kasar sekali guys. Ini bukan orang yang cici, orang yang punya akhlak dan moral. Bahkan anak orang dikatakan calon teroris. Ini bagaimana ceritanya coba? Inilah yang kita butuhkan sekarang. Jadi pesantren itu gunanya itu gitu. Kalau Anda bandingkan dengan anak-anak lain ya, dari kecil sudah diajarkan untuk kan dengan menyinggung sisi-sisi yang baiknya, tapi ada sisi jahat yang perlu yang itulah butuh pesantren. Contoh anak kecil sekarang ini yang wanita tuh udah memakai pakaian-pakaian seksi gitu kan. Itu anak saya guys, itu udah dulu waktu kecil seperti itu. Itu saya agak susah didiknya karena udah kebiasaan gitu kan. Dikatakannya dia pengen cicinya seperti princess, dia memakai anak balita, bayangkan coba anak balita memakai hot pants, ya pakai pakaian seksi gitu. Saya didik, akhirnya dia ngerti dan sekarang dia tutup aurat gitu ya, karena jadi itu yang berbahaya ya, yang harus diajarkan untuk anak muslim itu harus tutup aurat bagi wanita, laki-lakinya harus berakhlak gitu, jangan nonton tontonan yang merusak moral gitu ya kan, sehingga mereka tuh bersatu menjadi pemuda-pemuda yang tidak punya ilmu, tidak punya moral, akhlak dan agama ya kan, iman. Kadang kita nggak hanya butuh ilmu guys, tapi juga butuh akhlak dan moral. Jadi ilmu itu akan bermanfaat kalau kita punya kompas yang namanya akhlak dan moral. Ilmu itu akan bermanfaat. Kalau ilmu itu tidak ada kompas moral dan akhlak, ilmu itu akan bermanfaat. Jadi contoh misalnya, Anda punya ilmu untuk buat nuklir. Nah, kalau Anda nggak punya akhlak dan moral, Anda akan ciptakan nuklir untuk senjata. Tapi kalau Anda punya akhlak dan moral, Anda akan buat nuklir menjadi
pembangkit tenaga nuklir, hal-hal manfaat gitu guys, ya kan. Jadi makanya guna moral akhlak itu adalah untuk agar ilmu ini berguna sebagai kompas. Ibaratnya akhlak dan moral itu adalah kayak kemudi setir. Ilmu itu adalah mesin mobil. Misalnya ilmunya tinggi, berarti mesin mobilnya adalah, anggaplah mobil Lamborghini yang V12 engine yang kencang itu. Tapi kalau setirnya kompas moral akhlak yang nggak ada, ya mobil itu nabrak gitu. Kan pakai orang punya ilmu, ya. Kalau dia nggak punya kompas akhlak moral, seperti contoh Armando ini yang katanya profesor, tapi nggak punya kompas akhlak moral, akhirnya ilmunya digunakan untuk membeli orang, ya, digunakan ilmunya untuk mencaci maki orang, untuk menabili orang, memfitnah orang. Itu akibat dari ilmu tanpa akhlak dan moral gitu. Nah, itu yang kita nggak mau jadi pada anak kita. Maka anak kita tuh dididik di pesantren, yang itu pun cara pesantren didik anak pun dibully oleh Ade Armando dan Denny Siregar guys. Denny bicara tentang anak-anak yang dieksploitasi orang tuanya untuk tujuan politik sempit. Tujuan politik sempit guys, Anda bayangkan coba. Anak-anak itu tidak berpolitik. 313 itu tujuannya untuk menuntut Ahok, sang penista agama, nggak ada hubungan sama politik, ya kan? Ketika agama Anda dihina, anak-anak itu diajarkan dari kecil, nah agamamu dihina nih, ya bela yuk gitu. Mereka tidak diajak untuk memilih partai. Nah, pilih, kamu nanti udah besar, kamu harus pilih ini itu, yang enggak. Mereka menuntut penista agama gitu. Ketika agama makin dihina, mereka demo. Jadi dia Ramadan dia ngerti apa beda antara kecintaan terhadap agama dengan politik. Itu nggak ada hubungannya. Ini tidak bicara tentang anak-anak yang dilibatkan dalam aksi politik 313. Di sepanjang tulisannya, Denny tidak bicara soal kasus khusus, bukan soal aksi 313, bukan soal pesantren di Tasikmalaya. Denny bicara soal eksploitasi anak untuk kepentingan politik, bahkan untuk dilibatkan dalam aksi kekerasan dan terorisme atas nama Islam. Apa yang diperingatkan Denny? Terorisme atas nama Islam? Kan itu pelaku bunuh diri, nggak ada hubungan sama anak nih, nggak ada hubungan sama 313 guys. Dan foto itu jelas menghubungkan antara 313 dengan tulisan Denny. Makanya gini, kalau memang Denny memang tulisan tentang itu, ya sampaikanlah foto yang sesuai gitu. Sampaikan foto misalnya anak-anak yang memakai, kayak anak saya dahulu ya, memakai hot pants, anak-anak yang sampai sekarang yang. Jadi gini, Denny seharusnya menampilkan ya, saya saran ya, kasih foto tuh jangan foto anak-anak 313 gitu. Kan ini kan fitnah namanya. Ya apalagi dengan caption calon teroris itu nggak baik. Bikin kayak gini, kasih caption ya, saya ajarin ya, kasih caption tuh anak-anak yang salah tuh main TikTok, anak-anak lagi ngelem tuh kasih tuh, cocok tuh, anak-anak lagi ngelem atau anak-anak anak kecil yang dari kecil udah diajarkan untuk membuka aurat, ya berpakaian minim, atau anak-anak kecil yang ya pacaran, yang ada tuh yang ini kalau lihat channel-channel seperti Piki Pix itu Anda tahu tuh, banyak di situ anak-anak yang ngomongnya toksik, yang kelakuannya kurang ajar, kecil-kecil udah pacaran, itu saja fotonya di situ, perlu videonya tampilkan. Nah, anak-anak seharusnya nggak melakukan ini gitu, itu baru cocok. Tanpa di bawah itu dibikin anak-anak calon pelacur, anak-anak calon wadah narkoba, meskipun mereka seperti itu kan, ada kemungkinan besar mereka seperti itu, tapi nggak perlu juga dibikin seperti itu. Nah itu baru bagus, itu cara yang elegan, Anda tidak akan dibully. Ya, ketika Anda tampilkan konteksnya tepat dengan fotonya dan juga dengan captionnya gitu. Katakan inilah potret anak zikir zaman now gitu. Anda tampilkan foto video anak-anak yang lagi, saya kata tadi, lagi ngelem, pacaran, ngomong toksik gitu kan. Hal-hal lain lah misalnya yang jelek bagi anak kecil yang nggak seharusnya dilakukan, yang seharusnya itu dilakukan orang dewasa. Nah itu baru keren. Gitu. Tapi dengan mengasih caption anak calon teroris gitu kan, lalu di anak-anak ditampilkan anak-anak yang berpakaian bendera dan dari kepala tauhid, ini jelas nggak masuk dengan konteksnya guys, nggak masuk. Dan ini jelas satu perbuatan tidak menyenangkan dan ujaran kebencian, sehingga orang kan diajar untuk membenci orang ini. Ini anak calon teroris, siapa coba yang nggak benci teroris? Orang semua benci teroris, bahkan umat Islam pun ya benci teroris. Tidak ada satupun orang suka sama teroris. Karena Islam tidak mengajarkan teroris. Nah, nuduh anak orang dengan mengatakan dia calon teroris, ya siapa nggak marah coba? Ini adalah salah satu masalah yang sangat real di Indonesia.
kita menyaksikan bagaimana rasa kebencian atas nama Islam ditanamkan sejak anak-anak. Oh iya, jadi yang apa namanya, kalau Anda melabeli orang dengan gini guys, bentuk kebencian itu adalah dengan melabeli orang. Bentuk kebencian ya. Ingat, kalau Anda benci orang, apa yang dilakukan pertama kali? Melabeli dia. Contoh, misalnya saya pernah benci sama bos saya. Saya katakan itu bos saya itu penjilat, ya kan? Bos ini penjilat, dia tukang marah, kejam, apalagi kejam, brutal gitu kan? Jadi pertama kali orang membenci itu dia akan melabeli orang itu dulu. Nah, orang ini Denny Siregar dan Armando, bukti dia benci kepada 212 dan 3313, pada Baswedan juga dan lain sebagainya. Mereka melabeli dulu orang-orang ini. Ini loh orang-orang radikal, teroris, anti Pancasila, anti KRI, anti apalagi intoleran gitu kan. Karena gurun, itu bentuk kebencian Armando dan Denny Siregar pada mereka. Kalau mereka nggak benci, mereka nggak mungkin melabeli mereka seperti itu. Lalu contoh kayak anak-anak tadi. Karena bencinya dia dengan orang tuanya dan anak-anak itu ya memakai bendera tauhid itu, maka Denny Siregar mengatakan itu calon teroris. Ini bentuk kebencian. Jadi mereka ini sebenarnya melakukan ujaran kebencian dengan cara melabeli orang-orang itu dengan kata-kata yang buruk gitu. Jadi guys, kita nggak pernah melabeli Armando sebagai kata-kata seperti itu, nggak pernah gitu kan. Jadi sekali lagi sebenarnya yang melakukan ujaran kebencian adalah mereka sendiri. Jadi ini saya peribahasanya sama seperti lempar batu sembunyi tangan, apalagi maling tidak maling guys. Melibatkan anak-anak dalam aksi 313 itu sendiri adalah bukti kepicikan berpikir para orang tua. Pimpinan pesantren di Tasikmalaya. Kepicikan orang tua. Mengajarkan anak untuk cinta agama dikatakan kepicikan gitu. Jadi anak tuh apa gini nih, apa harus diajarkan nih anak kita? Misalnya gini, anak kita tuh anak kita tuh gini, yang nggak pici itu gini, anak kita ajarkan ya, nah itu ingat loh, itu calon teroris, itu mereka tuh radikal. Apa seperti itu kita ajarkan anak kita? Kan tidak. Justru anak kita tuh harus diajarkan cinta pada agamanya, dengan membela agamanya kita dinistakan. Itu yang baik, bukan dengan mengajar anak kita untuk melabeli orang dengan hal-hal buruk guys. Itu jelas anak kita berarti diajar untuk melakukan ujaran kebencian dengan cara melabeli orang dengan label-label yang buruk. Mengatakan anak-anak itu datang bukan untuk turun ke jalan. Kata mereka, anak-anak itu cuma diminta untuk membaca Al-Quran dan bernasyid. Itu penjelasan yang sama sekali nggak masuk akal. Tampilan fisik anak-anak itu saja seperti terlihat di foto sudah menggambarkan sosok yang siap berperang. Sosok siap perang guys. Anda tahu nggak? Orang siap perang, Anda ngerti nggak? Siap perang itu berarti dia sudah siap dengan megang senjata. Pegang senjata. Kalau anak tuh bisa pegang golok, pegang senapan angin, senjata, itu saya setuju. Yang mereka pegang bendera. Mereka pegang adalah mereka pakai kepala. Gimana orang perang dengan bendera dengan kepala coba? Gimana? Apalagi mereka anak kecil. Ini jelas sekali logika dari mana nggak masuk. Ya. Mereka menunjukkan kalau bendera kami dihina, dibakar, ya. Kami dikata-katain bendera kami itu disamakan dengan bendera ISIS dan HTI. Pan ini bukan bendera HTI, kami ibaratnya ini bukan bendera HTI dan ISIS, ini bendera kami umat Islam. HTI dan ISIS itu memakai bendera kami, itu yang hendak mereka sampaikan gitu. Jadi sebelumnya itu ada sebab baru mereka seperti itu. Jadi mereka nggak ujuk-ujuk dan mereka tidak berperang. Jadi ada lihat ya, 313 itu bukan sedang dalam konteks berperang. Berperang nggak mungkin buat anak-anak, ini konyol. Ya, ini saya kira nggak ngerti. Mana nggak ngerti nih. Mana yang perang, mana yang demo dia nggak ngerti gitu. Demo dikatakan perang, wow. Bahkan rumput pun tidak diinjak. Ya. Umat Kristiani yang hendak nikah di gereja dikasih lewat. Bayangkan, bahkan sampah pun dibersihkan. Mana ada perang seperti itu coba? Mereka tidak membawa senjata. Mana ada perang seperti itu coba? Jadi ada manusia sekali lagi yang memang kerjanya tukang fitnah. Yang tidak ada faktanya dia sampaikan di sini. Padahal tidak ada faktanya seperti itu. Jadi guys, ini saya melihat ini sangat miris sekali. Ya. Jadi anak-anak ini tambah lagi nih fitnah satu lagi. Dikatakan anak itu mau perang gitu. Ini fitnah luar biasa gitu. Dan kalau mereka di aksi itu memang untuk baca nasyid itu memang fakta, memang mereka melakukan itu dan itu memang wajar. Karena anak kecil itu ya ketika orang dewasa demo mereka bantu di belakang dengan
mengucapkan itu agar orang ngerti ini demo umat Islam gitu. Makanya ada baca nasidnya, ada selawatnya. Kalau demo ini bukan demo umat Islam, tentu yang ada seperti demo mahasiswa. Mereka yang menuntut saja tanpa ada, itu adalah identitas umat Islam, sehingga mereka baca nasid dan selawat. Kan itu juga dilakukan oleh polisi-polisi yang mengawasi dan menjaga para pendemo. Mereka juga, polisi itu kan memakai sorban dan memakai pakaian sial putih, dan mereka di situ berselawat. Ya, apa yang dilakukan anak itu sama dilakukan oleh Pak Polisi juga gitu. Ini suatu hal yang bagus tentu, agar demo ini juga bukti kalau demo ini damai, sehingga demo ini diiringi dengan sholawat, dengan nasyid. Pak Polisi melakukannya, anak-anak itu juga melakukannya. Ini kan suatu kebaikan gitu. Mereka bawa bendera dan mengenakan ikat kepala yang bertuliskan syahadat. Mereka itu dibawa jelas untuk membangun semangat jihad sejak kecil. Dan itulah yang sekarang Nah, jihad itu guys, ingat, jihad itu bukan sesuatu yang buruk kalau dia lakukan dengan kebaikan. Jihad itu artinya apa? Ini ada yang harus belajar ya. Saya kasih tahu dia. Jihad itu adalah berusaha sungguh-sungguh, ya kan? Nah, jihad itu ada yang baik, ada yang buruk. Misalnya, jihad yang buruk itu adalah jihad untuk bersungguh-sungguh untuk mencuri, bersungguh-sungguh untuk merampok, bersungguh-sungguh untuk membunuh, bersungguh-sungguh dalam melakukan bom diri. Itu jihad yang buruk. Tapi jihad untuk membela agama, bersungguh-sungguh bela agama, ketika ada orang yang menistakan agama, kita jihad dengan menuntut orang itu ke pengadilan dan menuntut orang itu agar dihukum, itu jihad yang bagus. Jihad dalam membela agama, gitu kan? Jadi anak itu diajarkan jihad ya untuk mencintai agamanya, membela agamanya ketika agama dinista. Itu bukan sesuatu yang buruk gitu. Jadi ada yang ngerti tentang arti kata jihad. Dia harus belajar lagi tentang Islam nih guys. langsung di seluruh Indonesia dalam beragam bentuk. Melalui internet, kita bahkan bisa menyaksikan bagaimana anak-anak di Timur Tengah sudah sejak kecil belajar memegang senjata, menembak, bahkan membunuh. Nah, dia membawa isu Indonesia dengan Timur Tengah. Jelas beda guys ya. Di Timur Tengah itu ada pertarungan antara pemerintah Syiah ya, yang minoritas ya, yang zolim, yang membantai rakyatnya, bahkan dengan segala cara, bahkan juga dengan gas beracun gitu kan, dengan senjata berat, dengan bom dan segala macamnya, peralatan tempur yang dibantu oleh asing seperti Rusia dan Iran ya, yang dari di Suriah itu terhadap anak-anak Suriah, terhadap warga sipil Suriah yang mayoritas, sehingga mereka tidak mungkin diam saja, mereka bela diri karena mereka nggak mungkin dibantai, dizolimi gitu kan. Jadi ini adalah pertarungan antara Sunni dan Syiah gitu. Indonesia tidak seperti itu. Kita yang Syiah tuh tidak memegang kekuasaan gitu, dan kita tidak berperang dengan Syiah, kita tidak berperang dengan siapa-siapa, kita hanya mendemo penista agama. Jadi membawa Indonesia dengan Syiah itu jauh beda guys. Ini ada mana ngerti. Lalu di Irak itu ada intervensi militer dari Amerika menyerang Irak. Amerika menuduh Irak itu punya senjata pemusnah massal, sehingga Amerika menyerang Irak. Padahal itu faktanya fitnah. Irak nggak punya senjata pemusnah massal. Palestina coba, itu penjajahan Israel atas Palestina gitu. Yang salah siapa? Israel. Kalau Palestina diajarkan untuk berperang ya, itu berarti mereka membela tanah mereka dari penjajahan Israel. Apa itu salah coba? Gak salah. Sama kayak misalnya Indonesia dijajah oleh Belanda. Anak kecil dijajah dari kecil ya, megang senjata untuk gunanya apa? Untuk melawan penjajah. Jadi anak-anak Suriah, anak-anak Palestina, anak-anak Irak ya, apalagi yang negara-negara yang dijajah itu, yang diserang oleh asing, yang diserang oleh pemerintah yang zolim ya, itu mereka diajarkan dari kecil untuk membela agama dan negara dia ya. Karena kondisi mereka beda sama Indonesia. Indonesia kan tidak terjajah sekarang. Indonesia tidak diserang oleh Amerika, tidak diserang oleh Israel. Indonesia tidak diserang oleh pemerintah yang Syiah, gitu kan? Tidak terjadi, gitu. Jadi menyamakan Indonesia dengan Suriah atau Timur Tengah ini suatu hal yang ngaco, guys. Jadi Adi Zaman ini memang lebay. Dia melebihkan sesuatu, gitu, ya kan? Ini sangat luar biasa. Pemikirannya dia terlalu banyak melakukan praduga, guys. Dia sudah berprasangka buruk pada orang dan melebihkan sesuatu yang tidak terjadi. Dia sudah berpikir itu terjadi, guys. Ini yang satu hal yang menurut saya sangat ngawur sekali. Di Indonesia mudah-mudahan skalanya tidak separah itu.
memang tidak parah, bukan tidak apa benar-benar tidak separah itu, memang tidak ada apa-apa ya. Tidak ada apa-apa, mereka tidak melakukan seperti itu gitu. Itu jauh banget itu guys, jauh banget gitu. Jelas, penanaman semangat berjihad melawan musuh-musuh Islam sejak kecil juga berlangsung di situ. Musuh-musuh Islam ya. Gini guys, apa namanya? Kalau kita dimusuhi ya, kalau kita diserang, ya kita harus tanamkan semangat jihad. Jangan biarkan mereka menginjak-injak agama kita. Nah, kan semua pakai cara. Kalau agama kita nista, ya kita demo. Mereka jihadnya dengan apa? Dengan demo, dengan lapor ke polisi. Itu jihad yang benar. Mereka nggak mungkin membunuh orang itu, ya kan? Kalau anak kecil ini diajarkan untuk membunuh. Itu ada orang yang nista agama, kamu bunuh. Itu oke, itu salah. Tapi mereka diajarkan untuk berdemo, untuk menuntut, untuk memberitahu dunia, ini agama gue dihina nih, gue harus tuntut orang, lo dukung gue, gitu, gue nunjukkan nih, gue cinta agama gue gak rela agama gue dihina, gitu. Ini guys, jihad yang benar, gitu, bukan jihad yang salah. Justru salah kalau mereka diam saja, gitu, sehingga mereka acuh kalau agama mereka dihina, ya mereka diam saja. Ini kan bukan suatu hal yang, jadi orang nanti akan bebas menghina agama, gitu, karena yang dihina itu diam saja, gitu guys. Nih, saya tahu bahwa di sejumlah sekolah Islam, para murid diajari yel-yel, ganyang Yahudi, ganyang kaum kafir, atau semacam itulah. Ini tuduhan lagi guys, saya nggak pernah dengar ya. Saya nggak pernah dengar. Yang saya tahu itulah Islam yes, kafir no. Ini mengajarkan cinta pada agama dia, sehingga dia tidak akan mau murtad. Dia katakan Islam yes, kafir no, berarti dia mengakui dia hanya mau berislam, nggak mau jadi kafir gitu. Nah, ini apa yang salah dengan itu? Kalau saya pun dikatakan mungkin nih, kalau mungkin saya nggak pernah dengar. Kalau saya pun ada yang mengatakan ganyang komunis, ganyang Yahudi, ganyang kafir, itu tentu maksudnya adalah Yahudi dan kafir yang memerangi Islam, ya. Karena kalau itu adalah maksudnya semua kafir dan semua Yahudi, maka anak itu ya akan membuli teman-temannya yang non Muslim. Tapi kan itu tidak pernah kejadian. Kita nggak pernah dengar anak-anak yang ditangkap atau anak-anak itu yang ada berita, kenapa kamu pukul orang ini? Karena dia Kristen, karena dia Yahudi. Kan nggak pernah. Ini maksudnya adalah mengajarkan pembelaan kepada musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam, yang memerangi Islam gitu. Ini bukan semua orang kafir dan semua orang Yahudi gitu. Ini salah besar. Dan inilah yang diperingatkan oleh Denny Siregar. Anak-anak kecil itu kan seharusnya bermain sepak bola, petak umpet, gala asin, main gundu. Mereka seharusnya belajar tentang persaudaraan antar umat Islam dan umat Kristen, dan umat Hindu, Buddha, Konghucu, atau bahkan dengan anak-anak yang tidak beragama. Itu sudah diajarkan, ya. Itu sudah diajarkan. Anak saya itu dia bergaul dengan siapa saja, nggak beda agama. Mereka saling menghormati. Nggak ada anak-anak saya itu yang kurang ajar sama beda agama. Nggak pernah bilang, kamu Kristen sana, kamu Hindu, Yahudi, nggak pernah. Mereka ngerti, semua anak Muslim itu ngerti. Yang dimusuhi itu adalah orang-orang yang memusuhi dan memerangi Islam. Gak mungkin dong orang-orang yang memusuhi memerangi Islam itu kita puji-puji, oh bagus kamu menista agama Islam bagus, kita temenan yuk gitu, kan nggak mungkin. Mereka harus dikasih hukum sanksi berupa dijauhi. Kalau ada orang coba-coba menista agama Islam, ya kita jauhi untuk membuli. Mereka dalam artian membuli biar dia sadar, membuli dalam artian membuli ya, lebih tepatnya itu dalam arti memberikan hukuman sanksi sosial dengan dijauhi agar mereka sadar kalau perbuatan mereka itu salah menista agama orang lain, guys. Anak-anak itu seharusnya tumbuh dengan sehat. Mereka seharusnya tumbuh sesuai usianya. Di banyak negara maju, di tahun-tahun pertama sekolah, yang memperoleh titik berat bukanlah belajar ilmu pengetahuan, matematik, sains, dan seterusnya. Di masa awal sekolah, anak-anak justru diajarkan bermain dengan sehat, berkompetisi dengan sehat. Guys, di pesantren itu juga bermain loh guys, jangan salah. Karena di pesantren itu juga punya lapangan bola, mereka punya lapangan olahraga gitu. Mereka bahkan latihan memanah dan berkuda guys, gitu kan? Ya kan? Kalau pesantrennya itu dananya besar, mereka buat lapangan berkuda dan menembak. Jadi mereka jajakan juga seperti itu gitu. Jadi Adil Mandor ngerti itu juga. Olahraga Islam itulah berkuda dan memanah. Nah ini penting sekali agar mereka bisa membela diri dan agama mereka. Ketika mereka coba pikir di Rohingya itu, kalau mereka pandai memanah berkuda, mereka bisa bela diri terhadap militer Myanmar, junta militer Myanmar yang zolim gitu. Coba kalau mereka diajarkan anak-anak Rohingya itu, Palestina itu diajarkan main bola, coba apa yang bisa mereka lakukan ketika mereka Israel menjajah negeri mereka, ketika
junta militer Myanmar menjajah negeri mereka, itu kan, menzolimi mereka, atau seperti Amerika nyerang Irak, apa bisa mereka lakukan? Kalau mereka dijajakan main sepak bola, nggak bisa mereka membela diri guys. Makanya olahraga Islam itu adalah memanah dan berkuda. Tujuannya apakah untuk memusuhi orang? Tidak, untuk membela diri. Ketika mereka terjadi seperti di Palestina, Indonesia, mereka bisa bela diri gitu. Jadi sekali lagi, dan mereka juga diajarkan tentang akhlak dan moral. Sehingga mereka tidak akan menyerang orang, ya, mereka tidak akan memusuhi orang, tapi mereka hanya akan membela diri ketika mereka diserang oleh orang lain dan waspada terhadap musuh-musuh Islam gitu guys. Bergaul, bertata krama, berdisiplin. Anak-anak sejak dini harus diajarkan mencintai dirinya, mencintai keluarga, lingkungan, masyarakat. Itu semua diajarkan di pesantren. Makanya Raditya Mando ini nggak ngerti itu coba. Dia menuduh kalau itu diajarkan di pesantren. Justru itulah yang diajarkan di pesantren. Gitu. Pesantren bahkan mengajarkan lebih baik lagi, mengajar supaya anak-anak tidak ngelem, tidak nonton Korea, tidak nonton hal-hal maksiat, tidak merokok, tidak ngelem, tidak narkoba. Diajarkan anak-anak itu tidak pacaran gitu kan, tutup aurat, ya kan? Adab kepada orang tua bagaimana, kepada guru-gurunya, ya kan? Kepada sahabat teman, diajarkan mandiri, mereka masak sendiri di pesantren, mereka nyuci baju sendiri gitu. Yang itu tidak dapat di sekolah formal. Anda lihat sekolah formal Coba Anda bandingkan pesantren sama sekolah formal. Di sekolah formal itu guys, Anda akan temukan anak-anak yang merokok. Anda akan temukan anak-anak yang narkoba, ya. Anda akan temukan, nggak semua sekolah sih, tapi Anda akan temukan itu. Anda akan temukan anak-anak yang ngomong toksik. Anda akan temukan anak-anak yang tiktokan. Anda akan temukan anak-anak yang auranya tidak ditutup dengan baik. Anda akan temukan anak-anak itu yang ya pacaran. Bahkan ada yang sekolah itu yang anaknya hamil dan nikah. Anda akan temukan anak-anak yang melawan guru. Anda akan temukan sekolah itu ya, apa namanya? Kalau tamat sekolah itu kan coret-coret baju. Apa mereka akan jadi geng motor, cabai-cabean. Itu semua tuh bukan dari hasil produk pesantren. Ya, cabai-cabean, geng motor, pelaku tawuran itu ditemukan bukan pada produk pesantren, tapi pada produk sekolah formal. Ya, ingat itu. Ya, jadi kalau Anda melihat produknya, lihatlah anak-anak sekarang. Ya, mana sih anak-anak yang nakal-nakal itu anak pesantren? Tidak. Yang nakal itu adalah dari anak-anak sekolah formal. Makanya saya katakan ya apa kayak Benton Taran itu bukan produk dari hasil dari pesantren, tidak, ya kan? Nah, kayak pelaku penjajah Israel Palestina itu bukan anak pesantren. Pelaku perang dunia pertama kedua OPM itu bukan anak-anak hasil dari pesantren. Ya, yang kemarin preman-preman itu ya yang melakukan pembantaian perusahaan itu bukan orang-orang tamatan pesantren, bukan produk pesantren. Ini sekali lagi ya, menyalahkan pesantren ya, tapi paling tidak fakta dan tidak melihat fakta di lapangan bahwa sesungguhnya produk-produk sekolah formal lah yang bermasalah sekarang ini. Ya, yang melakukan yang cabai-cabean lah, yang geng motor lah, yang tawuran lah, seks bebas lah, narkoba lah, itu semuanya bukan produk pesantren, tapi produk sekolah formal, guys. Kita tidak menyalahkan pendidikan sekolah formal, tapi sekolah formal itu tidak seketat pesantren. Mereka tidak diajarkan pendidikan moral dan akhlak. Di sekolah itu ya, Anda lihat itu kebanyakan pendidikan ilmu. Ilmu bagus, tapi bagus. Tapi seperti yang kata tadi, ilmu nggak ada akhlak moral itu seperti mobil Ferrari Lamborghini tanpa setir. Dia akan nabrak. Anak-anak ini ya diajarkan ilmu di sekolah, tapi tidak diajarkan moral akhlak ya, tidak diajarkan dengan agama di pesantren. Mereka akan nabrak, guys. Itu maka banyak kenapa produk sekolah kebanyakan itu yang formal itu hasilnya seperti itu. Tentu ini bukan saya menyalahkan sekolahnya, tapi saya di sini membela pesantren yang disalah-salahkan oleh Aremando gitu. Pesantren itu tidak menghasilkan produk seperti itu karena dia sangat ketat. Dia fokusnya gini guys, dia fokusnya pada moral dan akhlak. Kalau sekolah kan tidak fokusnya pada itu. Sekolah itu fokusnya pada ilmu gitu. Coba kalau sekolah itu difokuskan agamanya gitu, tentu akan ibaratnya Anda tidak akan temukan anak-anak seperti itu gitu. Tapi ya, apapun itu kita lihat hasilnya, produknya jelas seperti itu, dan itu dari hasil masing-masing sekolah jelas kita lihat siapa yang menghasilkan produk yang tidak baik dan mana yang hasilnya baik gitu guys. Yang menakutkan saat ini terutama di komunitas-komunitas Islam radikal yang diajarkan pada anak-anak justru nilai-nilai perbedaan dan kebencian. Anak-anak semacam ini jadi gini, menurut saya guys ya,
yang sedang diajarkan oleh Ramano ini adalah mengenai perbedaan dan kebencian, ya. Itu beda loh. Anak-anak pesantren itu apa? Itu adalah anak-anak radikal, intoleran. Ini kan Ramano sedang mengajarkan kepada kita tentang kebencian, untuk membenci orang-orang 212 dengan melabeli mereka dan mengajak itu tuh anak-anak itu diajarkan pesantren buruk-buruk gitu, hal buruk-buruk. Ini berarti yang dituduhkan di Ramano ini sebenarnya dia sedang lakukan sekarang, guys. Itu dia nggak ngerti tentang ini. Secara nggak sadar yang dilakukan sekarang ini adalah itu sebenarnya dia sedang ngomong pada dirinya sendiri gitu. Kalau dialah sebenarnya yang melakukan itu. Anak pesantren itu nggak pernah kan? Apa anak pesantren itu mengatakan teman-temannya, ih kamu ini radikal ya, intoleran, kamu ini Kristen Yahudi ya? Nggak pernah, guys. Nggak pernah menemukan anak pesantren ngomong pada temannya seperti itu. Tapi mereka ini tiap hari menyumbulkan hal seperti itu, melabeli orang lain dengan hal buruk. Mereka ini sebenarnya yang sedang menggunakan ujaran kebencian dan mengajak kita untuk ikut membenci orang-orang yang dikatakan radikal tadi, guys. Teroris tadi. Ini yang sangat berbahaya sebenarnya. Orang yang maling tidak maling, lempar batu sembunyi tangan. Tumbuh dengan menghargai kepintaran, persaudaraan, pencapaian, kemajuan. Mereka akan tumbuh menjadi kaum terbelakang, bodoh, sempit pikir, mencuri. Terbelakang, bodoh, sempit pikir, nauzubillah min dzalik. Ya. Nauzubillah min dzalik. Anak pesantren dikatakannya, ini kan tuduhan lagi, guys. Jadi orang-orang di dalam ini sudah melakukan fitnah yang terlalu banyak. Ya. Dia sudah melakukan fitnah yang luar biasa gitu. Banyak sekali fitnah-fitnahnya terhadap anak-anak pesantren gitu. Bodoh, terbelakang, sempit berpikir, coba. Bagaimana bisa? Jadi gini, orang pintar tuh apakah orang yang melabeli saudaranya dengan sebutan buruk gitu? Apakah orang pintar tuh yang orang-orang yang melakukan maksiat, anak-anak yang, jadi yang pintar tuh mungkin anak-anak yang bukan produk pesantren ya, seperti yang tadi orang pelaku tawuran, pelaku geng motor, cabe-cabean, apalagi pacaran hamil 2 nikah gitu kan, ngelem, itu mungkin yang dimaksud Armando orang yang tidak terbelakang itu, yang tidak bodoh, yang pintar itu seperti itu gitu. Ini kan tidak masuk akal berarti, guys. Dari orang lain yang ujung-ujungnya menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan orang lain. Mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang kalah dalam kompetisi. Mereka akan tertinggal dalam peradaban yang terus berjalan. Dan ujung-ujungnya, Anda tahu nggak? Rasulullah itu ya membuat peradaban baru, di mana Mekah sebelumnya itu adalah kaum terbelakang, bodoh ya. Kaum kafir Quraisy itu ya sebelum Rasul datang itu adalah kaum bodoh terbelakang, ya kan? Mereka itu membunuh anak perempuan yang baru lahir karena mereka anggap itu anak tuh perempuan itu adalah suatu hinaan. Mereka berjudi, mereka maksiat, mereka mereka melakukan banyak maksiat gitu dan perbudakan juga. Datangnya Rasulullah membawa syariat Islam sehingga mengubah masyarakat kaum kafir Quraisy yang bodoh terbelakang itu menjadi masyarakat yang maju, yang punya akhlak moral. Lihat Arab sekarang, coba apa yang terbelakang di Arab sana, coba di Dubai, di Arab gitu. Kita ngomong mengenai Suriah, kita ngomong mengenai Irak, negara-negara yang diserang ya. Kita ngomong tentang negara yang aman, damai. Indonesia negara damai. Indonesia tidak diserang oleh negara luar. Indonesia itu sama seperti Arab Saudi, seperti Qatar gitu. Itu pembandingannya, bukan Suriah sama Irak, beda. Kecuali nanti kalau kita diserang Tiongkok, diserang Amerika, oke. Ya, itu kita bisa samakan dengan, atau nanti kalau permintaannya, anggaplah permintaan kita dikuasai oleh permintaan Syiah seperti di Bashar al-Assad itu di Suriah, oke, bisa samakan. Tapi sekarang pertama kita adalah negara Arab dan Dubai. Mereka bisa maju, kenapa kita tidak? Kalian lihat majunya Dubai bagaimana, Arab Saudi bagaimana mereka maju, dan mereka tidak segera maju, guys. Mereka di situ ya, kalau Anda lihat tuh di Arab itu ya, kita saksikan banyak ketika sholat datang itu kedai-kedai dibiarkan terbuka, ditinggal gitu aja, nggak ada yang hilang, guys. Ya, di situ tingkat pemerkosaan segala macam kejahatan itu sangat minim sekali gitu, karena hukumannya berat gitu, ya kan? Korupsi di Arab Saudi itu tidak seperti Indonesia gitu, ya kan? Di Arab Saudi, Dubai itu banyak kebaikan. Kita lihat kasus kejahatan tinggi terjadi di Amerika Serikat. Kalau kita ada data statistik, pembunuhan, pemerkosaan, apalagi itu jadi banyak di Amerika Serikat. Negara yang bukan negara syariat Islam. Di negara syariat Islam malah kejahatan itu sedikit gitu. Karena pertama hukuman berat dan syariat tegak di situ gitu. Jadi guys, apa kurang maju Arab Saudi sama Dubai coba? Allah kasih mereka berkah dengan minyak, gitu kan? Allah kasih mereka berkah dengan kekayaan karena mereka berkah kepada Allah. Mereka tutup aurat, ya kan? Mereka tidak mencuri,
mereka tidak melakukan Anda bayangkan bagaimana orang bisa melakukan pemerkosaan kalau wanita tetap aurat. Itu nggak mungkin, mustahil. Kecuali orang itu betul-betul gila benar, betul-betul punya nafsu binatang. Tapi kalau orang diperkosa karena berpakaian seksi, buka aurat, itu masih memang salah, tapi masih masih nama manusia punya nafsu. Tentu tingkat itu begini loh, ada makanan yang enak ditutup, makanan enak terbuka. Orang akan cenderung untuk bernafsu kepada makanan yang terbuka, sehingga dia akan kayak orang puasa lah. Kenapa makanan itu ditutup dalam satu dong, nggak ditampakkan? Itu karena orang memancing orang untuk memakannya. Orang nggak sabar akan memakannya gitu. Jadi intinya adalah apa mau saya katakan ya? Jadi kalau mau lihat negara maju tuh dalam peradaban Islam itu adalah ketika Rasulullah memimpin Mekah, ketika sekarang ini ada Arab Saudi dan Qatar. Jangan lihat kepada negara-negara yang tidak menerapkan Islam. Di sana di Suriah tuh guys nggak bisa menerapkan Islam karena pemerintahnya Syiah gitu. Di Palestina juga nggak bisa, mereka dijajah. Rohingya juga begitu gitu. Jadi sekali lagi ya, Adel Mando harus belajar tentang sejarah Islam. Bagaimana Islam berjaya di zaman Rasulullah, di zaman Khalifah Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, ya kan? Dan juga di zaman kekhalifahan Turki Utsmaniyah dan kekhalifahan sebelumnya. Itu bagaimana Islam menguasai dari Persia sampai Romawi. Ya, kekuasaan Islam sangat luas, guys. Itu terjadi ketika syariat ditegakkan gitu. Ya, karena terbelakang, mereka akan marah pada orang lain. Nih, saya katakan ya, kenapa sekarang Islam terbelakang? Itu kajian Ustadz Felixia saya dengar itu. Mereka dia bagus sekali nih, Beyond the Expression. Saya sering dengar kajian sama beliau gitu kan. Islam terbelakang itu bukan karena syariatnya, ya, tapi karena umatnya itu memakai sistem riba, ya. Mereka memakai sistem riba, mereka terpengaruh dengan budaya Barat. Ingat anak kita sekarang ya, soalnya lihat tuh anak-anak kita yang rusak perilakunya tuh, yang ngelem, yang cabai-cabean, pelaku tawuran, kan itu yang merusak negeri ini. Jadi itu yang merusak generasi bangsa, narkoba mereka, pacaran, hamil luar nikah, kan itu semua yang rusak. Itu yang membuat mereka, itu yang dinamakan bodoh terbelakang itu. Mereka melakukan hal yang hina itu, maksiat. Nah, apakah itu produk pesantren? Apakah itu produk syariat? Tidak, itu produk Barat. Ya, mereka melihat Barat seperti itu. Ya, cabai-cabean, ngelem, hal buruk lain itu kan mereka bukan pelajari dari Islam, mereka pelajari dari budaya Barat. Ya kan? Itu kan semua budaya Barat. Mana ada budaya kita tuh seperti itu? Budaya Islam nggak ada yang mengajarkan seperti itu. Coba Anda cari di Quran dan hadis yang mengajarkan orang tuh ngelem, yang mengajarkan orang tuh untuk pacaran, untuk orang tuh narkoba, untuk orang tuh hamil luar nikah, cabai-cabean, tawuran, geng motor, kan nggak ada di ajaran Islam seperti itu. Mereka mengambil ajaran budaya Barat. Apa yang ditonton mereka yang tidak sesuai syariat itu yang mereka ambil. Nah itu berbahaya sebenarnya. Nah ya kan, jadi bukan syariat Islam berbahaya, tapi syariat budaya Barat. Ya, ingat budaya berbahaya, budaya-budaya itu merusak. Ya, budaya Barat itu merusak. Makanya budaya itu diambil yang baik dan dibuang yang buruk. Kalau agama semuanya baik, nggak ada yang buruk. Makanya dari agama itu diambil semua. Nah khusus budaya harus disaring, mana yang baik, mana buruk gitu. Mereka akan mengatakan umat Islam terpinggirkan karena diperlakukan tidak adil. Karena itu agar mereka menang, mereka harus menghancurkan sistem yang dianggap kafir. Tentu, kita sekarang ini dikuasai oleh sistem dari buatan Yahudi. Coba Anda lihat ya. Ini sistem tidak adil gitu. Sistem riba gitu. Yang orang yang ini Islam itu adil guys. Coba saya terangkan ya. Misalnya dalam hal meminjam uang. Anda kalau saya akan minjam uang orang, saya tidak perlu kena bunga. Saya akan balikan seperti saya pinjam. Ini namanya keadilan. Lalu misalnya kalau saya mau buka usaha, saya pinjam uang orang lain, itu dia tidak akan mengenakan bunga. Dia akan terapkan sistem bagi hasil, gitu. Misal saya pinjam uang sama orang 100 juta, saya buka ternak sapi. Nah, itu ternak sapi itu sebagai jaminannya, gitu. Nah, ketika saya bangkrut, mereka akan kembali modalnya dalam bentuk ternak sapi tadi, gitu. Jadi lalu kedua, mereka tidak memaksa saya untuk kalau rugi pun saya harus tetap bayar segitu dan bunga, enggak. Kan itu enggak adil. Jadi mereka tuh pasti untung, saya bisa untung bisa rugi gitu. Kalau saya rugi, ya saya rugi. Mereka pasti untung terus gitu. Nah itu berbahayanya. Jadi ini sistem tidak adil. Jadi kalau dengan bagi hasil, dia pinjamkan uang sama saya 1 juta, saya bikin pertanian atau perkebunan,
Dia tentu khawatir modalnya hilang, modalnya itu saya bangkrut, modalnya hilang, maka dia akan bantu saya sehingga kami kerjasama, baik pemodal maupun yang bekerja sama. Gimana supaya ini pengelola maju? Jadi kolaborasinya bukan cuma saya sendiri tapi dua belah pihak, kan? Dan mereka tetap berdoa, ya Allah, tolong si Bobby supaya usahanya jangan bangkrut, supaya dia maju. Karena mereka juga takut modalnya hilang, karena ini kan sistemnya bagi hasil. Nah kita menguntungkan, saya bagi hasil kepada dia setengah, saya setengah gitu. Sambil saya bayar modal dia tadi. Nah ini kan suatu keadilan gitu. Bagi hasil tuh adil. Saya rugi, dia rugi. Saya untung, dia untung gitu. Ini sistem yang adil. Sehingga keduanya kan perlu kerjasama. Nah itu kan sistem yang baik. Dibanding Anda sistem bank sekarang, bank nggak mau tahu Anda rugi apa untung. Yang penting lu terus bayar segitu dengan bunga-bunganya. Ini kan zolim guys. Sistem yang zolim gitu. Yang masih kita terapkan sekarang gitu. Maka yang bank itu makin kaya karena dia untung terus gitu kan. Walaupun kita bangkrut, dia kita harus bayar segitu. Dia akan sita harta kita gitu kan. Itu berbahayanya. Makanya kita nggak maju-maju. Lalu anak kita disuntiki oleh budaya barat lagi. Kita nih cabai-cabean, geng motor. Kalau semua anak itu masuk pesantren, mereka tidak akan pernah jadi geng motor. Mereka tidak akan pernah jadi pelaku tawuran. Mereka tidak akan pernah jadi cabai-cabean. Mereka tidak akan pernah jadi pelaku narkoba. Hamil wanita tidak akan pernah. Karena mereka masuk pesantren. Mereka dididik agama, moral, akhlak, etika salah satu sejak dini. Hormat kepada orang tua, sopan santun, menghargai orang lain, menghormati agama orang lain gitu kan, dan tidak menista agama orang lain, dan tidak pernah melabeli orang dengan kata-kata buruk seperti yang mereka lakukan. Yang Ade Armando dan teman lakukan, yaitu melabeli orang dengan kata-kata buruk, seperti radikal, cebong, kampret, kaldo gurun, apalagi itu teroris. Nggak pernah mereka jadi seperti itu gitu. Saat itulah mereka menjadi kaum yang nyinyir, membenci non-muslim, eksklusif, dan dalam bentuknya yang salah. Mereka tidak pernah membenci non-muslim. Coba yang di demo kan cuma Ahok. Mereka tidak mendemo semua umat Kristen. Mereka tidak pernah mengatakan kamu Kristen, kamu Yahudi. Saya nggak pernah mendengar anak pesantren ngomong gitu guys, nggak pernah ngomong kamu Yahudi ya, kamu Kristen, gitu, nggak pernah. Mereka menuntut keadilan kepada orang yang menista agama mereka gitu. Itu yang mereka lakukan. ekstrim menjadi teroris. Teroris. Denny Siregar sedang memperingatkan itu. Denny itu muslim dan menjalankan kewajiban sebagai muslim. Apakah menjalankan kewajiban sebagai muslim itu dengan melabeli orang-orang dengan kata-kata buruk, memfitnah orang? Apa itu muslim yang baik? Tidak. Jadi jangan berlindung di balik kedok muslim. Ya, saya jujur, saya lebih memilih orang kafir, ya, tapi dia tidak pernah menghina orang, nggak pernah membuli orang, nggak pernah memfitnah orang, ya, daripada seorang muslim yang menghina saudara sendiri, membuli saudara sendiri, menghina pesantren, ya kan, menghina kelompok umat Islam. Itu saya nggak setuju gitu. Lebih baik orang kafir lagi, meskipun orang kafir ini tentu itu kan kebaikan. Perkara dia masuk neraka itu urusan belakangan, tapi dia tidak melakukan hal-hal yang hina yang Denny Siregar dan Armando lakukan gitu. Itu lebih baik. Jadi bukan perkara dia muslim atau non muslim, bukan itu perkaranya. Bahkan kalau maling sekalipun, ya, maling katakan jangan maling. Ada orang yang bukan maling katakan maling aja yuk. Ada lihat mana yang benar kata-katanya. Kata-kata itu bukan bergantung pada orangnya, ya. Orang salah sekalipun, kalau kata-kata benar, kata-kata emas akan menjadi emas kata-katanya. Jadi jangan fokus tuh jangan bergeser. Dikabulkan kata-kata yang buruk tuh dengan dia muslim gitu. Ini salah pemikirannya guys. Ini logika yang salah. Jangan lihat kata-kata itu dari perbuatannya. Kata-kata perbuatan itu tidak relevan. Dalam artian kalau kata-katanya baik, ya berarti kata-katanya baik. Perkara tindakannya salah silakan. Kita menyalahkan tindakannya, bukan kata-katanya gitu. Jadi kalau kata-kata dia salah, tetaplah dia salah meskipun dia seorang muslim gitu. Bukan dengan label dia muslim, perbuatannya semuanya baik. Contoh orang membunuh kemarin, pelaku bunuh diri. Apa bisa dikatakan? Mereka melakukan bunuh diri itu karena mereka muslim loh. Apa hubungannya? Mereka melakukan sesuatu yang salah. Ya kan, agama mereka tidak mengajarkan hal itu. Sama kayak Denny Siregar, ya, dia melakukan hal yang salah dan agama dia tidak pernah mengajarkan itu. Mengajarkan untuk membuli orang nggak pernah, untuk melakukan ujaran kebencian pada orang nggak pernah. Itu jadi jangan berlindung di balik saya muslim, dia muslim. Itu bukan logika yang masuk akal guys. Denny tidak mungkin membenci Islam. Apa yang dia sampaikan justru adalah bentuk kecintaannya pada Islam.
Tapi masalahnya memang orang seperti Denny itu menjadi duri dalam daging bagi orang-orang yang justru senang dengan radikalisme Islam. Orang yang membenci Denny bukan saja kaum muslim yang bodoh. Yang membenci Denny terutama adalah kalangan yang ingin memanfaatkan kaum muslim yang bodoh ini untuk tujuan-tujuan politik dan ekonomi. Nah ini fitnah lagi nih guys ya. Ini fitnah lagi di sini. Jadi kerjaan Aremano memang selalu hanya fitnah, fitnah dan fitnah terus. Ekonomi mereka. Peringatan Denny akan merusak skenario mereka yang ingin agar agama dapat dimanfaatkan untuk menghancurkan Indonesia agar terbangun sistem baru yang menguntungkan mereka. Agama digunakan untuk menghancurkan Indonesia. Coba. Indonesia sekarang ini coba lihat. Indonesia sekarang ini kejadiannya apa sih? Ekonomi kita terpuruk, ya kan? Corona virusnya terus bertambah. BBM gas listrik naik makin susah, pengangguran bertambah gitu kan. Anda lihat Indonesia sekarang ini ya, BUMN merugi, Pertamina merugi, ya kan, dan banyak hal lainnya, kasus Jiwasraya. Apakah itu yang menunjukkan anak pesantren? Apakah yang menunjukkan itu dosa dua? Kan tidak. Pemerintah ini yang bertanggung jawab atas segala terjadi di negeri ini gitu, bukan mereka, bukan. Jadi sekali lagi guys, ada yang mandu seharusnya menyalahkan pemerintah, bukan menyalahkan kelompok dosa dua. Ya mereka tuh hanya demo untuk menuntut peristiwa agama gitu. Koalisinya memiliki anggota beragam. Memang ada kelompok-kelompok yang ingin menegakkan khilafah seperti HTI. Ada kelompok-kelompok yang oportunis dan ingin mencari kekuasaan dari negara Islam seperti FPI. Tapi ada juga mafia busuk, para koruptor. Kalau Anda lihat ceramah Rizik, dia bukan menginginkan khilafah ya. Dia tuh lebih kepada persatuan negara-negara muslim. Seperti contohnya Uni Eropa. Ini negara-negara muslim bersatu. Arab Saudi, Malaysia, apalagi Dubai itu bersatu dalam satu negara-negara muslim, sehingga kita kuat. Kita punya mata uang sendiri, kita bebas keluar masuk negara itu, sehingga bahkan kalau kita diganggu, kita akan ditolong oleh negara lain. Contoh Indonesia misalnya mau diganggu, kayak kemarin tuh Irak itu kan mau diganggu sama Amerika, atau Palestina, atau Rohingya, kita bisa bela mereka. Karena kita bersatu kuat. Dan kita tidak akan kalau kita bersatu guys, kita tidak akan ada kejadian Palestina, tidak akan ada kejadian di Rohingya, tidak akan ada, karena kita bersatu. Kita lemah karena kita cerai-berai. Nah itu yang diinginkan oleh Habib Rizik FPI, seperti Uni Eropa ya, persatuan Eropa. Anda lihat tuh bagaimana kuatnya negara seperti Prancis, Jerman, Inggris. Mereka nggak ada yang berani ganggu mereka, karena ganggu satu negara sama ganggu negara lain. Nah itu yang pengen dilakukan oleh Habib Rizik dan FPI, ingin menyatukan negara-negara Islam ya dalam satu wadah bernama Uni Islam ya, mata uang sama, bebas masuk negara, dan ketika ada negara serang, negara akan bantu gitu guys. Itu gunanya loh, untuk memperkuat negara Indonesia juga ujung-ujungnya. Sama kayak Asia Tenggara itu kan ada Persatuan Asia Tenggara, ASEAN gitu kan. Itu kan untuk memperkuat Indonesia, karena dia akan kuat karena dia menjadi komunitas dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura dan lainnya. Tapi itu kan tentu bukan dengan kesamaan ideologi, kesamaan wilayah, kedekatan wilayah. Tapi jadi gunanya persatuan itu sangat penting, ya. Membuat persatuan itu sangat penting untuk memperkuat gitu. Jadi kenapa kita membenci persatuan gitu? Ya kan? Kita kan agar menjadi kuat karena bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh, guys. Para petualang politik, penguasa politik lama yang tahu basis massa muslim yang bodoh dan terbelakang bisa dimanipulasi untuk kepentingan sempit mereka. Mereka semua butuh kekuatan muslim dungu pro khilafah, pro negara Islam, pro syariah yang dengan mudah dimanfaatkan. Pro syariah. Berarti kalau pro syariah berarti ada anti syariah. Berarti ada mandu secara langsung dia mengatakan yang kelompoknya itulah anti syariah, guys. Luar biasa. Ada seorang muslim yang anti syariah gitu loh. Suara akal sehat Denny karena itu harus dibungkam oleh mereka. Jadi ini bukan soal Tasikmalaya. Ini bukan suara sehat. Melabeli anak orang dengan kata-kata anak calon presiden bukan suatu yang sehat. Ada sakit namanya. Coba bisa anda katakan nggak orang-orang yang melabeli anak orang lain dengan iya itu anak tuh calon teroris, itu anak calon pelacur, bisa nggak itu sehat? Enggak, itu sakit guys. Sama kayak orang yang, makanya nggak heran sekarang anak Denny Siregar ini dibully kan. Karena dia membuli anak orang lain. Ketika Anda bully anak orang lain, wajar Anda dibully gitu. Meskipun saya tetap membenarkan itu salah, tapi itu akibat perbuatan Anda sendiri gitu. Ada sebab, ada akibat. Kalau Anda ada penyebab, Anda seharusnya introspeksi diri.
Gitu. Jangan Anda menyalahkan orang yang akibatnya, karena Anda melakukan sebabnya duluan gitu guys. Atau soal foto yang ditampilkan tanpa izin. Ini adalah persoalan kita yang mencintai Indonesia versus mereka yang ingin menghancurkan Indonesia. Mereka ingin membungkam semua orang yang dengan akal sehat mempertahankan Indonesia. Tapi percayalah, insya Allah kita akan Mempertahankan Indonesia, apa itu? Mempertahankan Indonesia dengan melabeli orang-orang ini sebagai dengan label-label buruk, dengan mengatakan orang lain itu anak orang itu sebagai calon teroris gitu kan? Yang sama dengan mengatakan orang lain itu calon pelacur gitu, calon bandar narkoba. Apa itu yang dikatakan mempertahankan Indonesia? Enggak. Ini semua merusak Indonesia guys. Karena Anda tuh melakukan ujaran kebencian. Anda melabeli orang dengan buruk, sehingga orang akan ramai-ramai menyerbu orang itu karena mereka termakan fitnah Anda gitu. Coba Anda katakan anak orang lain tuh, tetangga tuh, itu calon teroris, anak tuh. Orang akan ikut membuli yang percaya guys. Itu berarti kan memecah belah gitu. Membuat narasi agar orang ini setuju kalau itu anak teroris, Padahal mereka tidak pernah ada indikasi ke situ guys. Dan mereka tidak terbukti gitu. Nah, jadi sekali lagi ya, ini jelas suatu hal yang harus kita, kata dia kan Denny Siregar diteror cuma satu kata, kelawan. Luar biasa. Mereka sudah melakukan suatu kesalahan yang fatal gitu kan. Mereka lawan pula kita yang hendak membela diri ini gitu. Ini luar biasa ini. Ini kesulitan mereka nih berlipat-lipat guys. Oke, saya sangat miris mendengar hal ini. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.